ditempuh oleh Wapres ini dengan membuka ruang pelaporan ini menurut Anda bagus atau tidak ya? Ya, kalau dalam perspektif pelayanan kepada masyarakat, ya positif-positif saja, bagus-bagus saja. Lapor Mas Wapres Gibran tuai polemik, Istana akhirnya buka suara. Sebuah analisis mendalam oleh Widodo Sihotang. Sebelum kita mulai, subscribe, like dan share agar banyak masyarakat tercerahkan. Mari kita mulai. Sebagai seorang pakar, layanan Lapor Mas Wapres dapat dipandang sebagai inovasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan membuka jalur komunikasi langsung antara rakyat dan pemerintah, layanan ini dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, asalkan ada tindak lanjut yang konkret dan responsif. Efisiensi dalam menangani aduan melalui sistem yang modern, seperti teknologi berbasis kecerdasan buatan, dapat meningkatkan kredibilitas layanan ini. Namun, program ini juga harus mencakup isu-isu yang menjadi perhatian publik luas, seperti HAM dan keadilan sosial, agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat, program ini mencerminkan niat baik pemerintah untuk mendengar suara rakyat. Namun, ada kekhawatiran bahwa layanan ini hanya bersifat simbolis jika aduan tidak ditangani dengan serius. Masyarakat menginginkan transparansi dalam proses tindak lanjut dan hasilnya agar mereka merasa didengar dan dihargai. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa program ini tidak membebani birokrasi dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang tidak memiliki akses mudah ke teknologi. Sebagai seorang elit politik, layanan ini adalah langkah strategis untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Program seperti ini dapat memperkuat citra positif pemimpin politik jika berhasil menampilkan hasil nyata dalam menyelesaikan keluhan masyarakat. Namun, elit politik juga harus memahami bahwa ekspektasi publik sangat tinggi, sehingga kegagalan untuk memberikan dampak nyata dapat merusak kepercayaan publik. Dengan demikian, kolaborasi lintas lembaga dan pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan tidak menimbulkan kesan politisasi. Bagi mereka yang mengkritik program Lapor Mas Wapres, penting untuk menjadikan kritik sebagai alat yang konstruktif demi perbaikan layanan. Kritik sebaiknya disampaikan dengan menawarkan solusi, seperti usulan mekanisme tindak lanjut yang lebih transparan atau pengawasan independen agar setiap aduan masyarakat dapat ditangani dengan efektif. Kritikus juga perlu fokus pada isu substantif yang relevan, seperti efektivitas layanan atau aksesibilitasnya, dan menghindari kritik yang hanya bersifat personal atau politis. Kritik berbasis data atau fakta akan lebih dihargai, misalnya dengan menunjukkan contoh konkret dari aduan yang belum ditindaklanjuti. Selain itu, menggunakan saluran resmi untuk menyampaikan kritik menunjukkan niat baik untuk berpartisipasi dalam perbaikan layanan tersebut. Dengan sikap yang empatik terhadap tantangan teknis dan logistik program, kritik dapat menjadi pendorong positif untuk menjadikan layanan ini lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Berita mengenai program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu berbagai tanggapan di masyarakat. Program ini adalah layanan pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau aspirasi secara langsung di Istana Wakil Presiden atau melalui WhatsApp. Dalam sehari pertama pelaksanaannya, Posko pengaduan menerima 55 laporan, melampaui target awal 50 aduan. Namun, inisiatif ini menimbulkan polemik. Beberapa pihak memuji langkah ini sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyat, tetapi kritik juga muncul. Sebagian netizen menganggap program tersebut harus lebih dari sekadar formalitas, dengan desakan untuk menindaklanjuti pengaduan secara nyata. Kritik juga diarahkan agar Gibran menunjukkan komitmen terhadap isu-isu HAM yang selama ini disuarakan dalam aksi Kamisan. Program ini mengingatkan pada inisiatif serupa saat Gibran menjabat Wali Kota Surakarta, yaitu Lapor Mas Wali. Pihak istana menjelaskan bahwa setiap pengaduan akan dikaji dan diteruskan ke kementerian atau lembaga terkait untuk tindak lanjut. Program layanan pusat pengaduan masyarakat bertajuk Lapor Mas Wapres yang digalang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Beberapa mengkritik sedangkan yang lainnya justru memuji. Seiring munculnya pro kontra tersebut, pihak istana akhirnya buka suara.
Pos pengaduan lapor Mas Wapres dibuka mulai Senin, 10 November 2024 lalu. Layanan ini dibuka Senin sampai Jumat. Masyarakat dapat mengajukan aduan secara langsung ke Sekretariat Wakil Presiden, Setwapres, di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Siri nomor 14, Jakarta Pusat atau menghubungi kontak WhatsApp di nomor 081170422207. Pantauan di Istana Wakil Presiden sejak Senin, warga dari luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek berdatangan untuk memberikan aduan. Namun memang tidak semua masyarakat yang datang ditampung oleh penyelenggara. Kuota untuk aduan langsung terbatas 50 hingga 60 orang per hari. Saudara Gibran_tweet, membuka pos pengaduan di kantor Wapres itu gaya wali kota atau bupati yang tak percaya kinerja anak buahnya, kata Akbar Faizal lewat unggahan pada Selasa, 12 November 2024. Ex-politisi Nasdem ini meminta putra sulung Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi itu untuk berpikir lebih besar dan lebih taktis. Pihaknya menyarankan agar bekas wali kota Solo itu untuk membuat kebijakan lain seperti membuat Key Performance Indicators, KPI, atau indikator kinerja utama pada setiap kementerian. Mas, buat KPI yang jelas dan terukur pada setiap kementerian lalu hukum sesuai kewenangan Anda kalau tak tercapai. Katanya. Jenggal lucuhan KLU setengah rakyat Indonesia datang mengadu. Peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, TI, Velia Primaresti juga memberikan iktirat terhadap program lapor Mas Wapres. Pihaknya menilai penyediaan narah hubung langsung kepada Wapres terasa terlalu berlebihan. Sebab, kata dia, laporan dan pengaduan pada dasarnya bersifat administratif dan dapat ditangani oleh pejabat yang lebih rendah. Menurutnya, posisi wakil presiden sendiri sejatinya berada di puncak kepemimpinan, seperti halnya posisi top manajemen dalam sebuah perusahaan. Pada level ini, seorang pemimpin mestinya lebih fokus pada pengembangan konsep-konsep strategis dan inovasi kebijakan yang dapat membawa dampak luas bagi bangsa. Dengan kata lain, wakil presiden idealnya berperan sebagai perumus visi dan arah kebijakan besar, bukan terlibat dalam detail-detail operasional yang seharusnya dikerjakan birokrasi di bawahnya, ujar Velia kepada media, Senin, 11 November 2024. Menurut Velia, ketimbang berfokus pada isu fundamental atau masalah struktural, Gibran disebutnya lebih baik mengurusi hal-hal strategis dan solutif sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pihaknya khawatir Wapres justru nantinya terjebak dalam hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dikelola oleh lembaga atau instansi terkait di bawahnya. Justru mekanisme yang ada inilah yang perlu dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya dan dampaknya, dan bukan menghadirkan hotline seperti itu, ujarnya. Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin justru menilai lapor Mas Wapres merupakan akses cepat bagi masyarakat menyampaikan aspirasi ke pemerintah melalui Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp agar segera ditindaklanjuti. Saya melihatnya bahwa ini adalah bagian daripada cara Istana membuat masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Istana dan ini merupakan bagian daripada jalan tol aspirasi, kata Ujang saat dihubungi antara dari Malang, Jawa Timur, Senin. Menurut Ujang, layanan ini juga menghapus jarak antara pemerintah dan masyarakat sehingga publik tidak mengalami kesulitan dalam penyampaian kritik ataupun saran. Atau aspirasi agar kira-kira tidak ada jarak walaupun memang jaraknya ada, ujarnya. Istana buka suara. Setelah berbagai polemik menerpa, Istana akhirnya buka suara. Tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, mengatakan program lapor Mas Wapres bukan milik Wapres Gibran pribadi. Program layanan aduan masyarakat ini secara keseluruhan disebut sebagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan program Mas Wapres pribadi, ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan, dan seluruh lembaga dan kementerian pemerintahan ini semua bergerak, kata Prita kepada awak media di Kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis, 14 November 2024. Prita menyebut lapor Mas Wapres terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N Lapor. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat itu diklaim terhubung dengan 96 lembaga dan 453 pemerintah daerah. Jadi ini bukan satu-satunya kanal pelaporan,
ini memaksimalkan penerimaan laporan masyarakat, katanya. Dalam konferensi pers pada Kamis, Prita mengatakan total laporan yang sudah masuk yang diterima sampai hari keempat yaitu 296 laporan. Isi laporan masyarakat berbagai macam mulai dari mengenai kasus pendidikan, kesehatan, hingga sengketa tanah. Sementara itu, Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden, Sabto Harjono, mengatakan Sekwapres menerima apapun bentuk keluhan warga ke lapor Mas Wapres. Secara tahapan, Istana akan menganalisis masalah dari warga tersebut. Sabto mengatakan Istana akan mengonsultasikan aduan masyarakat tersebut dengan kementerian hingga pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masyarakat. Secara aturan 14 hari kerja, jadi memang itu standar pelayanan publik dan untuk penanganan masyarakat itu tergantung kompleksitas, kata Sabto pada Senin, 10 November 2024. Subscribe, like, komen dan share, agar channel ini semakin berkembang.